내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 Baik, selamat pagi Bapak CEO dan para manajer lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan karyawan dari perusahaan kita yang bernama Kevin, di mana Kevin ini mempunyai kritisi terhadap permasalahan lingkungan terkait perusahaan yang kita alami. Yang pertama terkait dari dampak yang disebabkan oleh perusahaan kita karena sampah dari plastik, galon sekali pakai, dan cup dan botol. Selanjutnya Kevin ini sudah mengkritisi terkait isu permasalahan sustainable and green management, dan dia sudah menganalisis untuk manfaat yang bisa ditawarkan dari solusi yang ditawarkan setelah kita melakukan analisis tadi. Yang selanjutnya dampak yang sudah kita timbulkan dan pihak-pihak mana saja yang terkait yang bisa mengatasi permasalahan kita. Selanjutnya saya serahkan ke Kevin. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak CEO dan juga kepada Bapak manajer-manajer sekalian yang telah mengizinkan saya untuk berada di depan sini untuk mempresentasikan hasil kerjasama dan juga hasil analisis yang telah saya lakukan bersama dengan tim. Oke, sebelumnya saya perwakilan dari tim operasi. Perkenalkan, nama saya Kevin Sakihari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis yang telah kami lakukan. Oke, yang pertama, jujur di sini kami sedikit dari tim operasi sedikit khawatir mengenai kelangsungan hidup dari perusahaan ini, mengenai sustainability dan juga green business yang ada di perusahaan ini. Dari yang kami lihat sendiri dari hasil survei yang sudah kami lakukan di pabrik maupun tempat produksi dan juga tempat mengenai operasi yang telah dijalankan di perusahaan kita ini sendiri, kami melihat bahwa kita ini masih minim kepedulian terkait mengenai sustainability dan juga green business dan juga green marketing ini sendiri. Dan salah satu contohnya mungkin di penggunaan energi dan juga sumber daya alam kita sendiri itu masih kurang efisien, dan ini juga dapat dilihat dari produksi galon kita sendiri di sini itu masih ada sedikit limbah dan juga emisi-emisi seperti limbah dari plastik itu sendiri yang mungkin ikut terbuang dan akhirnya menyebabkan perusahaan sendiri menghasilkan limbah yang nantinya akan terjun ke lingkungan dan juga ke masyarakat, dan itu bisa seperti mengotori lingkungan, mengotori alam, dan juga membuat alam sendiri tidak sustain gitu. Jadi perusahaan kita sendiri bisa dibilang kurang sustain terkait hal tersebut. Lalu yang kedua itu sendiri mungkin terkait limbah yang dihasilkan itu masih belum dikelola dengan baik. Ada saja limbah yang masih seperti tercecer seperti itu, dan ada data yang kami dapatkan dari industri kita sendiri itu sudah menyumbangkan sebanyak 226.000 atau sekitar 7,09% sampah plastik di Indonesia, terutama dalam kategori cup dan juga botol. Dan ini bisa kita lihat sendiri dari produk kita yang kebanyakan dari galon dan juga dari botol itu sendiri. Banyak yang mungkin dari konsumen kita sendiri juga turut membuang sampahnya itu sembarangan, yang mengakibatkan banyak limbah yang tercecer di lapangan atau di lingkungan sekitar. Oke, mungkin yang ketiga, belum adanya kebijakan yang mendukung sustainability dan juga green business yang menanggapi adanya misal protes-protes dari masyarakat terkait mengenai limbah-limbah yang sudah terbuang dari hasil mungkin produksi kita, dari hasil yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin ada banyak protes dari masyarakat, tapi mungkin dari kita sendiri, dari perusahaan itu sendiri belum mengelola dari bagian mungkin limbah itu sendiri dengan baik. Jadi limbah tersebut itu masih seperti tercecer gitu, seperti tidak ada pengelolaan yang baik, sehingga memang merusak lingkungan menurut kami sendiri. Dan juga ini menjadi permasalahan lingkungan pastinya dalam proses produksi maupun dalam mungkin distribusi itu sendiri, juga dalam pemasaran itu masih kurang sustainability seperti itu. Dan kondisi ini tuh juga sangat memprihatinkan, dan pastinya sustainability dan juga green business di perusahaan kita itu juga sangat penting, karena ini bisa menghasilkan benefit atau juga menghasilkan keuntungan seperti itu Bapak-bapak sekalian terhadap perusahaan. Misal dari yang penelitian yang sudah saya dan juga tim lakukan, dibantu juga dengan Bapak manajer, tadi kami melakukan penelitian kemarin bahwasannya
sustainability dan juga green business ini memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, antara lain mungkin meningkatkan efisiensi biaya kita sendiri dalam produksi, dalam pemasaran, dan juga mungkin dalam distribusi dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan daya saing, karena seperti yang kita tahu sekarang itu banyak bisnis ataupun banyak pesaing kita juga yang turut ikut terjun dalam green business, yang kalau misalnya kita itu tidak ikut terjun dalam green business ini sendiri, itu bisa menghambat dari pasar kita juga menghambat dari persaingan kita akan kalah dari perusahaan ataupun kompetitor kita. Mungkin merek sebelah yang Bapak tahu itu ada dari merek Aqua, itu sendiri juga sudah ada dari Aqua Life yang turut juga ikut membantu untuk sustainability dari perusahaan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita sendiri tidak turun ke dalam sustainability itu sendiri, nanti kita akan kalah dari perusahaan ataupun kompetitor yang lain. Lalu yang ketiga itu meningkatkan citra perusahaan. Pastinya nanti kita akan citra kita akan meningkat di masyarakat maupun di pemerintah, government, maupun di mungkin di shareholder seperti itu akan meningkat, dan pastinya juga itu turut membantu saham kita biar saham kita yang bisa naik juga, dan juga mungkin itu juga bisa menghasilkan profit dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap bisnis kita itu sendiri. Lalu selain itu, sustainability dan juga green business juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan oleh karena itu saya mungkin mengajak Bapak CEO dan juga Bapak manajer sekalian untuk dapat lebih memperhatikan dan mempedulikan sustainability itu sendiri dan juga green business pastinya. Jadi kita mungkin perlu mengubah perilaku karyawan, mungkin ke arah yang menjadi lebih green employee seperti itu, dan juga mungkin ke arah yang lebih bertanggung jawab terhadap limbah dan juga proses produksi dari produk kita itu sendiri. Dan mungkin saya memiliki beberapa usulan untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin antara lain itu menyusun kebijakan yang mendukung sustainability dan juga green business, mungkin seperti kebijakan dari pemasarannya, dari produksinya, dari distribusinya. Kita harus membuat semua itu dalam ranah yang green business atau sustainability gitu. Lalu yang kedua itu melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada karyawan, mungkin edukasi bahwasannya karyawan itu perlu turut ikut campur juga dalam membantu perusahaan untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang green business, dan juga mungkin dari green marketingnya juga turut ikut dibantu oleh karyawan, sehingga dari karyawan sendiri ikut memulai, bukan hanya kita mengedukasi dari para konsumen seperti itu, tapi juga dari karyawan terlebih dahulu, dari internal terlebih dahulu. Dan juga yang terakhir mungkin kita bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang mungkin berkontribusi terhadap sustainability dan juga green business, agar nanti dari karyawan itu sendiri bisa semangat gitu untuk bisa mengikuti dalam hal sustainability dan juga green business itu sendiri. Dan juga saya yakin dan percaya bahwasannya kalau kita semua, Bapak CEO dan juga para manajer dan para karyawan bekerja sama, kita bisa mewujudkan perusahaan yang sustainable dan juga green dari perusahaan kita ini sendiri. Lalu di sini mungkin saya juga membawa sedikit dari iklan-iklan perusahaan kita yang mungkin juga sudah Bapak ketahui dari tim pemasaran. Jadi kita itu sangat mengedepankan keamanan dan juga untuk menyayangi keluarga dari konsumen itu sendiri. Di sini kita pilih bahan yang bebas dari BPA. Jadi plastik yang kita gunakan itu sangat aman karena kita di sini menggunakan PET, di mana plastik PET ini adalah jenis plastik yang paling mudah didaur ulang dan juga bernilai ekonomis tinggi. Seperti itu dari 7 jenis plastik lainnya. Oke, dan juga untuk penggunaan galon dan juga botol plastik PET ini sendiri itu juga kita berkolaborasi dengan banyak partner di sini, mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sudah saya sajikan di sini. Dan di sini kita juga membantu Recycle Point untuk mengolah dari sampah dan juga limbah itu sendiri. Dan di sini mungkin ada dari mungkin produk kita sendiri nanti yang dibuang itu akan kita kumpulkan kepada bank sampah, lalu kita serahkan kepada pabrik biji plastik, dan nanti akan dikelola menjadi produk-produk ini dari pabrik penghasil plastik atau penghasil produk seperti jersey, bantal, bahan furniture, tumbler, mainan, dan juga tas. Dan mungkin dari sini kita juga bisa memberikan diskon seperti itu, voucher atau diskon mengenai Le Mineral sendiri, mengenai galon ini sendiri, agar dari konsumen juga semangat gitu untuk bisa
mengirimkan mungkin limbahnya kepada perusahaan daur ulang. Jadi mungkin kita bisa berikan voucher kalau misalnya dari pihak konsumen sendiri mau mendaur ulang sampahnya itu mau dikirimkan seperti itu kepada yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin kepada bank sampah atau pengepul yang sudah bekerja sama dengan perusahaan Lemineral itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kevin atas penjelasan yang sangat informatif. Sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang Anda sampaikan, terutama informasi yang Anda berikan juga sangat jelas. Saya sendiri juga ingin sebenarnya perusahaan kami ini jadi perusahaan yang sustainable and green business itu sendiri. Jadi mungkin bagi saya sangat penting bagi perusahaan kami untuk menciptakan perusahaan yang sustainable and green business itu sendiri. Jadi mungkin habis ini saya akan mengadakan sosialisasi dengan para manajer, dan mungkin habis ini saya juga akan memberikan ilmu atau tambahan bagi karyawan saya sendiri agar lebih mampu untuk menjalankan perusahaan yang sustainable and green itu sendiri juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat Mas Kevin informasi yang diberikan. Semoga kami, kita berdua dan para manajer lainnya dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih kepada Mas Kevin, di mana pemaparannya sudah sangat jelas dan sangat rinci ya. Jadi saya sangat setuju terhadap yang Mas Kevin jelaskan dan juga Pak Sia jelaskan, di mana green marketing dan sustainable ini harus kita lakukan. Di mana pentingnya sustainable dan green marketing ini berguna bagi kita juga dan berguna bagi lingkungan. Hal ini sangat penting. Bisa jadi juga sustainable dan green marketing ini sebuah nilai kompetitif atau hal yang bisa kita unggulkan terhadap pesaing-pesaing kita. Jadi dari saya sebagai manajer pemasaran, hal langkah yang harus kita lakukan tuh yang pertama harus mengubah atau memotivasi tagline kita di perusahaan kita dan juga tampilan-tampilan produk kita, di mana tampilan-tampilan ini harus yang memiliki jiwa atau memiliki sifat green marketing dan sustainability. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin atas presentasinya. Oke, jadi untuk menanggapi dari Bapak Indra, saya juga setuju dengan tanggapan Bapak Indra mengenai perencanaan perubahan-perubahan itu. Jadi, tapi saya akan mengingatkan jika untuk terkait dengan perencanaan keuangan, tentu saja itu akan memerlukan biaya yang lumayan besar untuk mengubah perusahaan kita menjadi dari kurang sustain menjadi lebih sustain lagi. Jadi biaya cukup besar itu dari mana? Dari biaya pengalihan dari proses cara produksi, pengadaan bahan baku, itu tentu saja akan memerlukan biaya yang besar. Lalu kita juga akan memerlukan biaya tambahan untuk apa? Untuk proses marketing di mana kita harus mengadakan kampanye untuk membagikan informasi kepada pihak-pihak eksternal tentang rencana-rencana kita ke depannya yang akan lebih menjunjung tinggi sustainable. Lalu untuk biaya-biaya di internal, kita akan memerlukan biaya untuk pelatihan seperti apa? Pelatihan untuk lebih meningkatkan awareness karyawan-karyawan kita tentang pentingnya sustainable ini. Oke, jadi lalu untuk biaya ini tentunya ada keuntungan. Keuntungannya ini kita bagi secara adil dan rata untuk stakeholder secara maksimal. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mempresentasikan terkait manajemen operasi. Nah, untuk penggunaan bahan dasar polysilen terephthalate ini sudah kita gagas. Yang pertama, keunggulan dari polysilen silent terephthalate ini atau polimer plastik itu dalam kode daur ulang di limbah plastik itu sudah mendapat nomor 1 dalam keunggulan PT. Manfaat ini bisa dijelaskan. Yang pertama, PT itu bisa didaur ulang lagi menjadi dakron pengisi bantal polyester. Yang kedua, kita juga bisa membuat baju yang berupa geotekstil untuk pengaspalan jalan. Dan sebagainya hasil daur ulang plastik PPT ini kerap menjadi Komite Ekspor Research Indonesia atau SWI memperlihatkan tingkat daur ulang galon berbahan mencapai 93% dan botolnya 74%. Nah, dalam hal ini dalam pengadaan operasi kita juga bisa menekan biaya yang rendah. Dalam artian setelah kita menggunakan bahan tersebut dan bahan tersebut sudah
airnya habis dan kita bisa mengumpulkan galon sekali pakai atau botol dan cup-cup yang sudah kita produksi tadi dari para pengumpul atau dari para tukang sampah yang kita bisa membeli dengan cara mengumpulkan per kilo dan kita bisa membeli terus kita melakukan pengadaan daur ulang. Setelah itu kita bisa melakukan pengadaan mesin yang mana kita bisa mendistribusikan kepada pihak-pihak terkait yang sudah bekerja sama dengan kita untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara pengolahan tadi menjadi limbah baju geotekstil, pengaspalan jalan, dan ada juga bantal polyester. Ini juga bisa mendongkrak UMKM yang mana dari segi pihak kita bisa memenuhi CSR perusahaan kita. Yang kedua, dalam triple bottom line kita bisa memperoleh profit yang lebih sustain ke depannya. Untuk people-nya sendiri dalam pengadaan pemberdayaan karyawan juga menanggapi dengan manajer keuangan tadi, keuangan bisa dipangkas meskipun pengembaliannya ini nanti akan lumayan lama, tapi kedepannya bisnis kita akan tetap sustain. Yang kedua, untuk buminya sendiri meskipun kita sudah terdaftar sebagai penyumbang sampah plastik yang lumayan banyak, kita bisa menanggulangi tersebut secara bertahap dan lama-kelamaan kita bisa menekan akan pengadaan limbah plastik. Nah, untuk ini sendiri ada riset-riset dari beberapa negara dan dari pihak Indonesia juga sudah menggagas dalam perlawanan untuk pelaku industri AMDK ini. Kebijakan dalam perusahaan AMDK jika melakukan pelabelan dan penggunaan galon berbahan plastik BPA ini, kita itu ada kemungkinan menyebabkan beberapa penyakit yang lumayan berbahaya. Maka dari itu jika kita menggunakan bahan plastik berbahan dasar polikarbonat akan mengurangi dampak tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja dari manajer operasi. Selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak CEO untuk tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kevin dan para manajer sekalian semuanya berkaitan dengan informasi yang kalian bagikan ke perusahaan. Perusahaan mungkin akan tetap melanjutkan apa yang kalian omongkan dan akan perusahaan pertimbangkan juga. Mungkin itu saja untuk pembahasan rapat hari ini. Sekian dan terima kasih.